Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Amalia Karim dari Prodi Akuntansi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar Angkatan 22 dengan NIM 22091600009. Pada video kali ini saya akan membuat video penjelasan singkat dari salah satu materi yang ada di mata kuliah pengantar statistika inferensial, yaitu distribusi sampel dan teorema limit pusat. Di pembahasan kali ini tuh pastinya sangat keren dan sangat menarik untuk dibahas, dan semoga apa yang saya katakan, apa yang saya bawakan materinya semoga bisa dicerna, dipahami, dan juga berguna bagi kita semua. Dan berikut penjelasannya. Baik, kita masuk di materi yang akan kita bahas, yaitu distribusi sampel dan teorema limit pusat. Nah, dalam materi ini kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama adalah pengertian sampel probabilitas, dan yang kedua kesalahan pengambilan sampel. Langsung saja masuk di materi yang pertama, yaitu pengertian sampel probabilitas. Menurut Wiono, populasi dapat berupa orang, benda, tumbuhan, peristiwa, dan gejala yang memiliki ciri-ciri tertentu dan jelas. Berbicara tentang sampel, itu sangat berkaitan dengan populasi, karena populasi itu yang akan mempengaruhi informasi atau data yang akan diteliti. Kapan populasi salah dihitung atau salah cara menelitinya, bahwa pastinya sangat berpengaruh pada sampelnya. Dan betul apa yang dikatakan oleh Wiono, gejala yang memiliki ciri-ciri tertentu dan jelas. Pastinya populasi yang digunakan harus jelas, akurat, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan sistem sampelnya. Yang kedua ada Sugiono 2004, yaitu sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, berbicara tentang sampel probabilitas, ada 4 teknik yang digunakan dalam pengambilan sampelnya. Yang pertama adalah pengambilan sampel acak sederhana. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Yang ketiga, pengambilan sampel acak bertingkat. Dan terakhir adalah pengambilan sampel acak tandan. Nah, kita bahas satu persatu, mulai dari pengambilan sampel acak sederhana. Bagaimana sih cara pengambilan sampel acak sederhana itu? Pengambilan sampel acak sederhananya itu merupakan salah satu dari 4 teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dari suatu populasi secara acak atau random, di mana cara pengambilannya itu dari anggota populasi dengan menggunakan sistem acak tanpa melihat atau memperhatikan strata. Strata itu tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Jadi untuk sampel acak sederhana ini, pengambilan sampelnya itu tidak memperhatikan tingkatan-tingkatan sampel sebelumnya. Dia menggunakan sistem acak atau random. Jadi si peneliti pastinya memilih secara acak apa yang anggota populasi mana yang harus dia gunakan, atau sampel mana yang ingin dijadikan sampel populasi yang mana. Nah, yang kedua yaitu pengambilan sampel acak sistematis. Bagaimana sih pengambilan sampel acak sistematis itu? Nah, ini termasuk teknik sampel di mana cara pengambilan itu tetap acak, tetapi penentuan sampel yang diinginkan berdasarkan urutan populasi yang telah diberikan nomor urut. Jadi misalnya itu dalam lembaga permasyarakatan atau LP, dan dianggap bahwa seluruh anggota di situ merupakan populasi. Jadi
mulai dari penghuni nomor 1, 2, dan setiap 10 nomor berikutnya dipilih sebagai sampel. Maka peneliti mendapatkan sampel penghuni LP nomor 12, 22, 32, dan 42, dan seterusnya untuk diwawancarai. Jadi untuk sampel ini, sampel acak sistematis, yaitu dengan menggunakan sistem populasi yang telah diberi nomor urut. Dan untuk nomor urutnya tersendiri setiap 10 nomor berikutnya. Jadi 12, 22, 32, dan 42. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel acak bertingkat. Itu bagaimana sih pengambilan sampel acak bertingkat? Pengambilan acak bertingkat ini biasa disebut dengan stratified random sample atau dianggap sebagai teknik pengambilan sampel yang paling sesuai. Pengambilan sampel acak bertingkat ini digunakan apabila anggota populasi bersifat heterogen atau tidak sejenis, dan jika populasi yang menjadikan objek penelitian terbagi atas kelompok-kelompok yang berbeda, bukan semata populasi homogen atau yang sama, maka peneliti harus mengelompokkan populasi menjadi sub-sub kelompok agar dapat mendapatkan populasi yang sesuai. Terakhir yaitu pengambilan sampel acak tandan. Untuk sistem ini, peneliti menggunakan teknik ini apabila peneliti menyeleksi atau seleksi anggota sampel dalam bentuk kelompok, bukan menyeleksi secara individu atau terpisah, bahwa individu-individu ini pastinya memiliki ciri atau kategori yang sama dalam satu kelompok. Jadi pengambilan ini tuh secara tandan digunakan apabila populasi menyebar pada daerah yang luas. Nah, kita masuk ke materi kedua yaitu kesalahan pengambilan sampel. Untuk kesalahan pengambilan sampel terjadi ketika parameter numerik seluruh populasi diambil dari seluruh populasi. Perbedaan antara nilai yang diperoleh dari sampel satu ke populasi lainnya dan nilai sebenarnya dari parameter populasi dianggap sebagai kesalahan pengambilan sampel. Kesalahan dapat dihilangkan dengan meningkatkan ukuran sampel atau jumlah sampel. Kita bisa melihat contohnya ya. Contoh lain dari kesalahan pengambilan sampel ini. Misal, berbicara tentang kesalahan pengambilan sampel, kita dapat mengambil contoh yang ada di sekitaran kita. Yaitu, misal ada satu produser perusahaan lah, anggap saja XYZ, ingin menentukan jumlah penonton suatu program lokal yang tayangnya itu 2 kali seminggu. Jadi produser perlu menentukan sampel yang dapat memiliki berbagai jenis penonton. Misalnya mempertimbangkan faktor-faktor, mempertimbangkan usia, pendidikan, dan jenis kelamin. Jadi misalnya ada orang yang berusia sekitar 14-18 tahun biasanya memiliki komitmen yang lebih sedikit dan kebanyakan dari mereka memiliki waktu luang untuk menonton acara tersebut 2 kali seminggu. Sebaliknya, orang yang berusia 18-25 tahun biasanya memiliki jadwal yang lebih padat dan tidak punya waktu untuk menonton TV. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengambil sampel secara proporsional. Jika tidak, hasilnya tidak akan mewakili populasi yang sebenarnya. Karena parameter populasi yang pastinya tidak diketahui, kesalahan pengambilan sampel untuk sampel umumnya tidak diketahui. Namun, analis dapat menggunakan metode analitis untuk mengukur jumlah variasi disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan sampel. Nah, untuk kesalahan pengambilan sampel juga
ada beberapa kategorinya. Yang pertama ada kesalahan spesifikasi populasi, lalu ada juga kesalahan seleksi, sample frame error, dan terakhir ada juga kesalahan non-respon. Dan kesalahan pengambilan sampel ini sangat berpengaruh pada sampel-sampel yang ingin diteliti. Dan untuk kesalahan pengambilan sampel seperti yang telah dipaparkan tadi, kesalahan dapat dihilangkan dengan meningkatkan ukuran sampel atau jumlah sampelnya, sehingga kesalahannya dapat ditutupi dan menjadi hal baru untuk pengambilan sampel selanjutnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk telah menonton distribusi sampel dan teorema limit pusat, yaitu merupakan bagaimana cara kita untuk mengerti apa sih sampel probabilitas dan bagaimana sih kesalahan pengambilan sampel tersebut. Jadi kita dapat menyimpulkan menyimpulkan bahwa sampel probabilitas itu merupakan sampel yang tidak hanya dalam bentuk orang, tapi juga dalam bentuk-bentuk tumbuhan. Terus juga ada tadi ada juga peristiwa, benda, dan gejala-gejala yang memiliki ciri tertentu dan juga harus jelas ya, dan harus jelas. Lalu untuk kesalahan-kesalahan pengambilan sampel, seharusnya kita juga harus hati-hati dalam mengambil sampel, karena populasi sangat berpengaruh sekali untuk dijadikan sampel. Kapan populasinya salah, kapan populasinya salah hitung atau salah kaprah, itu akan berpengaruh pada sampelnya. Dan jika populasinya salah, itu akan terjadi kekeliruan, ya, bahkan terjadi penyimpangan nilai sampel dari nilai populasi yang sebenarnya disebabkan oleh fakta bahwa sampel bukanlah presensi sebenarnya dari suatu populasi data. Nah, seperti tadi yang telah dijelaskan juga, bahwa kesalahan pengambilan sampel itu dapat dicegah ya dengan cara analisis memilih subset atau sampel data untuk mewakili seluruh populasi secara efektif. Dengan meningkatkan ukuran sampel dapat menghilangkan kesalahan pengambilan sampel. Jadi terima kasih untuk hari ini, dan saya minta maaf jika ada salah kata. Dan semoga kita dapat bertemu lagi pada video selanjutnya. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini. Dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.